Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan aset sekolah. Sekolah adalah suatu ekosistem pendidikan yang mana terdiri dari komponen biotik atau hidup. Kemudian yang kedua, komponen ekosistem anbiotik. Ekosistem biotik ini adalah terdiri dari guru, kepala sekolah, murid, tenaga kependidikan, pengawas, komite, alumni, dan komunitas yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan ekosistem anbiotik merupakan keuangan dan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Keduanya saling terkait, berkontribusi dan berinteraksi. Pendekatan yang ada dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah terdiri dari dua. Yang pertama adalah pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Ini merupakan suatu yang mengganggu atau kurang dan tidak bekerja dengan efektif. Dipandang sebagai negatif, dan kita harus bisa mengatasi kekurangan yang ada dengan menggali apa yang bisa kita kelola. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Ini merupakan pendekatan yang menggali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpukan untuk berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang kita kerjakan yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Bagaimana Anda bisa mengaplikasikannya? Saya sebagai pengelola aset pemimpin pembelajaran harus bisa membangun komitmen bersama komunitas sekolah supaya kekuatan yang ada bisa digali, dikembangkan sehingga akan menjadi budaya positif bagi sekolah. Dan ekosistem yang ada di dalamnya, biotik dan anbiotik, akan saling terkait, berkontribusi serta berinteraksi dalam memetakan 7 aset sekolah yang mana akan berdampak pada kemajuan sekolah. Bagaimana hubungannya dengan pengelolaan sumber daya yang tepat? Seorang guru harus mampu memetakan aset modal manusianya, yaitu murid, sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga kualitas pembelajaran akan terpenuhi. Dan hasil pemetaan akan menciptakan murid yang beragam potensi yang dimilikinya sesuai dengan bidang kemampuannya. Jika aset ini bisa dikembangkan dengan baik, maka akan menjadi ujung tombak aset modal manusia di komunitas sekolah. Bagaimana materi ini juga berhubungan dengan materi lain? Sehubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, manusia terlahir sesuai dengan kodrat alamnya. Maka pada pengelolaan aset sekolah, komunitas yang ada di sekolah tentu mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Disinilah kita dituntut bisa menggali dan mengelola aset kekuatan yang ada pada modal manusia ini, seperti murid. Jangan hanya aset kekurangannya yang kita nilai selama ini, tetapi lihatlah aset kekuatan yang ada pada murid, sehingga keragaman yang ada akan menjadi aset yang membanggakan sekolah. Selanjutnya, keterkaitan antara proses coaching dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah atau komunitas sekolah, yaitu di mana coaching merupakan suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, yang mana nantinya akan mendapatkan suatu hasil yang disusun secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa
dari coaching. Coaching ini merupakan salah satu keterampilan yang bisa dilakukan untuk menggali kekuatan yang ada pada coaching, sehingga coaching mampu menemukan sendiri kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya. Coach hanya membantu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dengan mengembangkan kata kunci yang ditangkap dari coach, sehingga coach sendiri bisa menemukan pemecahan masalahnya. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran kaitannya dengan materi ini, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan, apakah itu kasusnya dilema etika atau rujukan moral. Seorang pemimpin pembelajaran akan memaksimalkan pengelolaan sumber daya menjadi sebuah kekuatan, sehingga prinsip-prinsip dasar nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik akan dapat mengambil keputusan pada masalah yang berkaitan dengan moral ataupun etika. Nah, disinilah sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa mengelola kekuatan yang ada pada dirinya, sehingga dia mampu mengambil keputusan di saat ketika adanya dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti pelatihan? Saya belum mengenal profil Merdeka Belajar. Tetapi setelah mengikuti Diklat Guru Penggerak, saya sudah mengenal apa itu profil pelajar Pancasila. Bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Semua itu kita lakukan sebagai seorang guru untuk melihat bakat dan minat siswa yang ada pada diri siswa sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Sinilah kita memberikan kebebasan mereka belajar kepada siswa kita. Belum mengetahui apa itu coaching dan bagaimana cara pengambilan keputusan. Setelah mengikuti Diklat Guru Penggerak, saya sudah memahami apa itu coaching dan sudah melakukannya dengan teman sejawat saya di sekolah. Coaching itu adalah bisa memecahkan suatu masalah, yang mana masalah tersebut kita sebagai coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipecahkan oleh coach atau teman sejawat kita dengan menekankan kata kunci dan mengembangkannya, sehingga coach tersebut sendiri menemukan masalahnya, pemecahan masalahnya. Kita hanya membantu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach berhasil menemukan sendiri pemecahan masalahnya. Kemudian saya belum tahu cara bagaimana menggali aset dan kekuatan yang ada di sekolah. Selama ini saya mengenal aset itu adalah berupa benda saja. Ternyata di sekolah banyak sekali aset yang bisa kita kembangkan, termasuk di sana adalah modal manusianya itu sendiri. Contohnya pada diri saya sendiri sebagai guru. Saya harus mengembangkan kompetensi yang saya miliki supaya kekuatan aset yang ada pada diri saya bisa membantu orang lain. Kemudian, selain itu, kita harus bisa menggali aset yang ada pada siswa kita, sehingga pembelajaran di dalam kelas selama kita mengikuti PBM akan terlaksana dengan baik. Selama ini saya belum tahu cara pengolahan sumber daya yang berpusat kepada murid.
Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran. Nah, di sini kita diberikan kepada bagaimana kita mengelola sumber daya yang berpusat kepada murid ini. Contohnya dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Bagaimana kita mengelolanya supaya aset-aset yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Dan siswa pun merasa merdeka belajar dan siswa tidak terbebani dengan materi-materi pembelajaran yang kita berikan di dalam kelas. Nah, disinilah tuntutan kita sebagai guru penggerak untuk bisa memerdekakan belajar siswa kita menuju profil pelajar Pancasila tersebut. Demikianlah ulasan yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.